Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sungguh mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami akan belajar lagi, sehingga kami makin hari makin mengerti apa yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah waktu kami ini ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, landasan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 20 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada ayahku, mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia sangat bersukacita. Biarlah orang itu menjadi seperti kota-kota yang dijungkir balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Biarlah ia mendengar teriakan pada pagi hari dan pekik perang pada tengah hari. Oleh karena aku tidak terbunuh dalam kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburku dan rahimnya mengandung untuk selamanya. Mengapakah aku keluar dari kandungan untuk melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku berakhir dalam rasa malu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita pada satu waktu sedang menghadapi situasi yang sangat sulit dalam hidup kita, yang membuat kita meratap penuh kesedihan kepada Tuhan? Tetapi saudara, beberapa waktu berlalu, ada satu titik di mana kita merasa bersalah. Kenapa saya harus meratap? Bukankah meratap bersedih itu adalah tanda orang yang sungguh tidak beriman kepada Allah? Apakah orang Kristen boleh mengeluh? Seharusnya kan kita sebagai orang Kristen tidak punya alasan untuk bersedih, apalagi meratap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita jawab adalah, benarkah orang Kristen tidak boleh meratap kepada Tuhan? Benarkah kita tidak boleh mengungkapkan kesedihan kita yang begitu dalam kepada Tuhan? Bahkan mungkin melalui ungkapan keluh kesah hati kita kepada Tuhan. Saudara, apakah meratap sebuah dosa di hadapan Tuhan? Dan apakah meratap menandakan bahwa saya tidak sungguh beriman kepada Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah tentang Yeremia. Yeremia melayani di situasi yang sangat tidak mudah. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan olehnya. Tanggapan mereka sebaliknya adalah terus-menerus mengejek, bahkan meludahi Yeremia. Mereka menertawakan Yeremia karena apa yang dikatakan oleh Yeremia, firman Tuhan yang disampaikan Yeremia tak kunjung terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi bagaimana Yeremia ketika menghadapi situasi sulit yang pada waktu itu betul-betul tidak mudah dihadapinya? Bapak, Ibu, dan Saudara, Yeremia berdoa, datang kepada Tuhan. Yeremia menghadap Allah dengan jujur. Dia mencurahkan rasa sedihnya, dia mencurahkan kekecewaan yang dirasakan, bahkan ia meluapkan kemarahannya kepada Allah di dalam ratapan
dan kesedihannya. Saudara-saudara, ia menyesali. Ia bahkan mengutuki hari kelahirannya, sebagaimana yang kita baca tadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ratapan yang disampaikan Yeremia kepada Allah, justru kita belajar bahwa meratap dalam doa justru menolong Yeremia untuk bisa melihat situasi buruk itu dari sudut pandang Allah. Dan ratapan kesedihan yang diungkapkan kepada Allah juga membuat Yeremia menyadari kehadiran Allah, penyertaan Allah, dan perlindungan Allah baginya. Lewat doa, Yeremia juga belajar untuk tetap setia pada panggilannya, yaitu sebagai seorang nabi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memahami keadaan kita. Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Dan doa menjadi sarana bagi kita untuk bisa berbicara kepada Tuhan, mengutarakan apa yang kita rasakan di dalam hati kita, bahkan apa yang sedang kita pikirkan. Kita ungkapkan dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa Tuhan menghargai dan memahami apa yang kita sampaikan kepadanya, sekalipun itu di dalam keluh kesah ratapan kita. Karena itu, marilah kita menjadikan disiplin doa sebagai sumber kekuatan, sebagai sebuah kesempatan saya bisa berbicara jujur terbuka dengan Allah tanpa ada yang saya perlu malu dan saya tutupi. Saya mau datang dengan jujur di hadapan Allah sebagai tempat untuk saya bisa menemukan kembali semangat, keberanian, bahkan kesegaran secara rohani. Mari Bapak, Ibu, meratap bukanlah sebuah dosa, tapi meratap menjadi sebuah ruang pertemuan kita dengan Tuhan, dengan apa adanya diri kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Engkau Allah yang menerima diri kami apa adanya. Tak selalu mungkin yang keluar dari mulut dan bibir kami ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan-ungkapan yang bahagia. Karena jujur di dalam hidup kami pun sering menghadapi, mengalami hal-hal yang mungkin tak pernah bisa kami temukan jawabannya. Dan kami membawanya di dalam ratapan doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami, kuatkanlah iman kami. Demi Kristus Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.